Selain pedofil, hal yang paling gue nggak sukain di dunia itu adalah mereka yang berlindung di balik kata agama. Sumpah geli banget. Orang yang begitu tuh bener-bener menyebalkan. Ada perempuan yang pelakor, dijadiin istri kedua tanpa izin sama istri pertama. Terus abis itu istri pertamanya merasa dirugikan dan dia juga sudah menyakiti perempuan lain. Tapi berlindung di balik kata agama. Iya, itu kan tidak dilarang oleh agama saya. Padahal dia pernah ada di posisi itu dan dia tahu itu salah. Tidak, gue tidak menyalahkan agamanya, oke? Jangan dipelintir-pelintir mulut gue. Cuman yang menjadi masalah adalah orang-orang yang seperti itu bisa menyebabkan orang lain punya religious trauma. Di Indonesia mungkin belum familiar sama yang namanya religious trauma, tapi religious trauma itu real dan nyata, sudah banyak penelitiannya gitu ya. Terus abis itu religious trauma, faktor utamanya itu adalah orang-orang yang seperti itu, yang memanfaatkan agama untuk membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Kalau misalnya di luar negeri, itu dia yang menyebabkan akhirnya orang-orang tuh memutuskan untuk menjadi ateis aja, nggak usah percaya sama Tuhan lagi, nggak usah percaya sama agama lagi, karena sakit hati dan juga trauma mendalam terhadap orang-orang oknum-oknum yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Jikalau agama tidak ada, pasti orang-orang gak akan lagi menamakannya sebagai religious trauma, melainkan secularist trauma. Lo bisa kena trauma karena hewan yang berselaput gigit kaki lo yang korengan hingga sampai lo dewasa, lo merasa worried gak mau lagi makan daging hewan yang berselaput. Lo bisa kena trauma karena pacar lo masukin panadol ke minuman kuku bimanya, sehingga lo itu demam tinggi. Dan setelahnya lo nggak mau minum obat pereda demam yang mengandung paracetamol karena panadol mengandung hal tersebut. Dan lo bisa kena trauma karena bini lo ngibasin rambut baunya ke hidung hiperosmia lo, sehingga setiap wanita yang memiliki helai rambut bakalan lo jauhi karena positif bau yang menyengat. Kalau kita bisa bilang orang yang beragama yang menyalahi agama mereka, mengatasnamakan agama mereka dengan malah bertindak tidak sesuai dengan agama mereka, demikian dapat membuat kita menjadi traumatis dan meninggalkan agama karenanya. Apa kabar dengan guru sekuler yang punya skandal dengan siswa-siswinya dan juga melanggar HAM dengan bertindak keras kepada murid-muridnya? Belum lagi korupsi atas nama pendidikan dan berbohong atas nama kepintaran. Apakah demikian bisa menyebabkan kita traumatis dan nggak bisa mengejar pendidikan lagi karenanya? Atau jika ada seseorang penjabat yang merugikan rakyat, zolim, keji, korupsi dengan mengatakan semua itu demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan rakyat, apakah demikian sekarang kita menjadi traumatis karenanya dan gak mau lagi tinggal di negara yang masih ada kehadirannya di dalamnya? Kita itu kadang suka menyamakan trauma keagamaan dengan pola pengasuhan, faktor pribadi seseorang, dan lingkungan yang buruk, lalu mengaitkannya ke agama dan menyebabkan kondisi atau gejala yang dialaminya dengan label penamaan selainnya. Tapi coba kita kembali ke topik, benarkah trauma bisa mengubah keyakinan agama seseorang yang sekarang kita sebut sebagai religious trauma? Sebuah studi meta-analisis yang menggabungkan hasil dari berbagai penelitian mencoba menjawab pertanyaan ini dan hasilnya cukup menarik. Secara umum, sebagian besar individu tidak mengalami perubahan dalam keyakinan agama mereka setelah mengalami trauma. Hanya sebagian kecil individu yang memang mengalami perubahan dengan odds ratio yang kecil. Sebagian kecil individu terdapati mengalami perubahan penurunan religiusitas setelah trauma. Namun, sebagiannya juga mengalami perubahan yang malah menjadi lebih religius setelah trauma. Dan yang paling penting, analisis ini juga menunjukkan terjadinya kemungkinan pada individu yang dalam kondisi tertentu, terutama mereka yang mengalami PTSD, yang terjadi sekitar 2 kali lebih mungkin mengalami perubahan keyakinan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kondisi tersebut. Jadi dalam meta-analisis ini, para peneliti menemukan adanya hubungan antara trauma dan perubahan keyakinan agama, tetapi besar pengaruhnya itu kecil. Dengan kata lain, trauma memang bisa saja meningkatkan kemungkinan penurunan keyakinan agama, tetapi juga dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan agama seseorang. Dan perubahan tersebut tidak terjadi pada sebagian besar orang, melainkan hanya proporsi kecil saja, yang mana kebanyakan mereka didorong juga oleh pengalaman PTSD yang dialaminya.
Demikian, bukti ilmiah menunjukkan bahwa trauma bukanlah faktor yang secara otomatis memperkuat atau melemahkan iman seseorang, atau membuat seseorang menjadi lebih religius, atau bahkan meninggalkan agamanya, yang mana hal itu hanya ditemui di sebagian kecil individu, tidak di sebagian besar individu. Dan yang paling penting, pengalaman itu ditemui terpengaruhi oleh kondisi PTSD seseorang. But guess what? Dengan faktor kondisi psikologis yang berpengaruh seperti itu, setiap orang bisa saja berubah 180 derajat berbeda. Bukan hanya terjadi pada perubahan agama saja, itu bisa terjadi pada keyakinan masalah gender, identitas, pemahaman, ideologi yang dianut, dan seterusnya. Semua individu bisa berubah kalau terpengaruhi oleh faktor psikologinya masing-masing. Jadi ini bukan eksklusif di agama aja.